Baik, saya mulai ya kuliahnya ya. Bisa? Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga kita bisa bertemu meskipun di dunia maya ya, untuk belajar tentang eksekusi bisnis. Yang kita bahas adalah kita mau melakukan inovasi untuk membuat produk baru dan membuat jasa baru dengan menggunakan metode design thinking. Kalau pertemuan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang bagaimana membuat produk. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jasa baru menggunakan design thinking. Nanti akan ada 7 kelompok yang akan presentasi. Harapan saya hari ini 7 kelompok selesai presentasi, kemudian minggu depan kita akan belajar tentang bisnis model. Nanti saya persilahkan kalian memilih salah satu dari produk atau jasa baru yang sudah dibuat, mana yang akan dibuat bisnis modelnya. Jadi minggu depan saya ajari tentang bisnis model, apa itu bisnis model. Minggu selanjutnya kalian presentasi tentang bisnis model produk baru kalian. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Kalau gitu sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Tidak perlu terlalu lama, yang penting dalam waktu 1 jam seluruh kelompok bisa selesai presentasi. Saya persilakan kepada kelompok 1. Yosi, silakan. Yosi? Bisa dengar suara saya, Yosi? Oke. Lama ya, belum keluar. Oke, keluar. Sudah, Pak. Sudah. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Pak Beni. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang jasa yang kami buat dengan metode desain sprint. Untuk Mas Keliron, kami persilakan. Ya, jadi di bab 1 ada kelompok 1 terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu
Muhammad Nurul Kirofi, Muhammad Khairon Rafli, Ivana Tinaba Nareza, yang keempat Yosidia Setiarahayu. Jadi kami ingin menjadi tim yang solid, berwirausaha dengan segala perbedaan karakter dan latar belakang dari masing-masing yang akan menciptakan produk, barang, atau jasa yang berkualitas. Deskripsi produk jasa. Jadi produk jasa yang ingin kami ciptakan adalah sebuah aplikasi traveling yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang cocok untuk pelajar, apalagi mahasiswa ataupun publik, yang bisa disesuaikan dengan budget dan kebutuhan masing-masing konsumen. Target konsumennya adalah pelajar maupun mahasiswa maupun pekerja yang hendak traveling kemanapun itu, yang budgetnya yang bisa disesuaikan melalui aplikasi ini. Yang kedua, metode desain print, penjelasan secara singkat tentang desain print menurut pemahaman kami. Yang pertama, get a clear view of problem, dengan mencari tahu permasalahan apa yang harus diselesaikan oleh kreator. Yang kedua, sketch solution, separately, menggambarkan atau mensketsa solusi permasalahan sebelumnya. Yang ketiga, choose and develop the best, memilih solusi dan mengembangkannya untuk menjadi solusi terbaik yang dibuat. Yang keempat, build prototype, membuat prototipe sesuai dengan apa yang sudah dipilih menjadi solusi terbaik. Dan yang terakhir, test with customer, menguji coba prototipe yang sudah dibuat kepada konsumen untuk mendapatkan feedback mengenai produk. Yang ketiga, praktik desain print, proses praktek yang telah kami lakukan dengan metode desain print. Yang pertama, get a sketch view of problem, melalui Google Form yang kami sebarkan di media sosial, yang mendapatkan 15 orang dari usia 18 sampai 22 tahun. Kami mendapatkan permasalahan yang dihadapi konsumen dalam menggunakan aplikasi traveling, yaitu kurangnya tour guide dalam aplikasi dan keinginan konsumen mendapatkan diskon yang banyak. Yang kedua, sketch solution. Beberapa solusi yang kami pertimbangkan adalah, yang pertama, menyediakan tour guide yang berbayar untuk menemani calon traveler di kota tujuan. Yang kedua, menyediakan tour guide online. Yang ketiga, bekerjasama dengan beberapa agen traveling termurah di tiap-tiap kota. Dan yang terakhir, memberikan paket-paket traveling murah. Yang ketiga, choose and develop the best. Dari 4 ide yang kami pertimbangkan untuk menjadi solusi permasalahan konsumen, kami memilih 2 solusi terbaik. Yang pertama, memberikan tour guide online, dan yang kedua, memberikan paket-paket traveling murah. Kedua ide tersebut kami kembangkan menjadi 2. Yang pertama, memberikan tour guide online layaknya bot yang bisa digunakan 24 jam. Dan yang kedua, memberikan fitur pemilihan paket yang bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki konsumen. Yang keempat, build prototype. Kami menggunakan tampilan manual 2 dimensi untuk membuat desain prototipe yang kami inginkan. Kemudian kami berikan kepada konsumen berupa file PDF sehingga konsumen mendapatkan gambaran tentang aplikasi kami. Yang kelima, test with customer. Beberapa konsumen memberikan feedback-nya dengan memberikan komentar. Beberapa dari mereka menyukai fitur paket yang disediakan, namun untuk desain yang diberikan kurang diminati karena pemilihan warna yang kurang menarik atau kurang poin. Bab keempat yaitu kesimpulan yang kami dapatkan dalam melakukan praktek ini. Sebelumnya melalui desain sprint, kami menyelesaikan praktek dalam waktu 3 hari dengan jadwal, yaitu hari pertama kami menyebarkan Google Form untuk mengetahui masalah konsumen dan mensketsakan solusi yang kemungkinan bisa dibuat. Kemudian hari kedua, kami memilih dan mengembangkan solusi sebelumnya. Di hari ketiga, kami membuat prototipe dan kami memberikan prototipe kepada konsumen. Kami mendapatkan solusi untuk menambahkan fitur tour guide online dan fitur paket traveling yang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konsumen dalam menggunakan aplikasi traveling. Fitur-fitur lainnya yang melengkapi aplikasi traveling kami antara lain
Yang pertama, pemesanan tiket transportasi, kemudian pemesanan hotel, pemilihan rekomendasi destinasi wisata di setiap kota, kemudian fitur catatan untuk calon traveler, kemudian pembayaran yang bisa diakses melalui berbagai macam transaksi, baik e-wallet atau transfer via bank, kemudian promo-promo menarik dengan voucher atau semacamnya, dan yang terakhir memberikan pilihan berbagai macam rental kendaraan di kota tujuan. Saya akan menampilkan sketsa prototipenya ya, Pak. Silakan. Untuk sketsa aplikasinya, ini halaman berandanya, halaman pertama yang akan keluar saat aplikasinya diklik, yaitu ada, sebentar Pak. Wait. Oke, yang paling atas ada tombol pencarian, di samping kanannya ada tombol notifikasi, kemudian ada lambang dolar, itu saldo yang bisa dimasukkan ke aplikasinya. Terus ada lambang pesan, itu untuk message, untuk pesan-pesan yang dari aplikasi untuk calon traveler. Kemudian yang pertama ada beberapa pilihan tiket, pesawat, kereta, kemudian ada bis juga, kemudian ada rental mobil atau rental kendaraan, kemudian bisa pemesanan tiket hotel, pemesanan atau pembukingan restoran, kemudian ada rekomendasi destinasi wisata, kemudian bisa pesan tiket bioskop juga, Pak. Kemudian ada promo cashback, terus ada paket hemat, beberapa tiket pesawat atau hotel, kemudian tiket pesawat atau wisata, jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan dan bisa disesuaikan dengan budget. Kemudian yang paling bawah ada fitur tour guide yang kami sediakan untuk calon traveler. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung saya evaluasi ya. Overall sudah bagus. Cuman ada beberapa yang harus dikritisi supaya lebih sempurna lagi. Jadi overall proses design thinking sudah dilakukan. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya kritisi. Yang pertama, pertanyaan saya, target marketmu itu siapa sebenarnya? Untuk target marketnya lebih ke mahasiswa dan pelajar sih Pak. Biasanya kan mereka pengen traveling nih tapi budgetnya pas-pasan kayak gitu. Tapi untuk publik, untuk kayak pekerja kayak gitu-gitu, usia 18 sampai 25, 27 masih bisa pakai juga. Siap. Kalau menurut saya apa yang kamu sampaikan tadi itu range-nya itu masih terlalu luas. Jadi kamu harus semakin bisa menspesifikkan lagi. Misalkan yang kamu sebutkan tadi ditambah mahasiswa UMB misalkan. Jadi kamu harus bisa menunjukkan di mana pasarmu itu. Oh, ada di kampus misalkan gitu. Jadi range antara 19 sampai 20 ini saya bisa dapatkan di kampus. Atau gini, contoh yang lain, misalkan target market saya adalah pekerja yang ada di belakang rumah saya, yang kebetulan ada perusahaan karyawannya ada 1.000 orang. Nah, itu target market saya. Kenapa sih kamu harus membuat target market yang semakin spesifik? Karena sekarang persaingan sudah sangat luas. Kalau kamu membuat solusi yang sangat wide range, kamu nanti bingung sendiri ketika kamu satu, menanyakan interview di awal, kebutuhan mereka apa, karena terlalu lebar tadi itu. Kalau terlalu lebar, bisa jadi kamu ngambil hanya 15 orang, padahal sisanya itu masih banyak, nggak ingin seperti itu sebenarnya. Nah, itu jadi masalah. Jadi kalau dalam hal ini, saya sarankan, kamu buat yang lebih spesifik lagi, dan kalau bisa kamu bisa menunjuk di mana posisinya mereka. Tadi saya bilang, di kampus, Pak. Orang yang punya range sekian, posisinya di kampus. Kalau di kampus, kamu bisa langsung melakukan wawancara dengan mereka untuk mengetahui
pain mereka itu apa, penderitaan mereka itu apa. Jadi kalau bisa lakukan dengan wawancara, dengan pertanyaan yang terbuka. Jadi seperti tolong ceritakan Anda sekarang punya masalah apa, itu apa yang membuat Anda tidak nyaman dalam hidup ini, atau membuat Anda tidak nyaman dalam kuliah ini, atau membuat Anda tidak nyaman ketika kalian melakukan perjalanan. Dari situ mereka akan cerita A, B, C, D, E, F, G yang kamu bisa mengambil, oh ternyata ini butuh ini. Dari bahasa tubuhnya, oh anak ini perlu seperti ini, dan itu urgent sekali. Kalau kalian mengandalkan Google Form, apalagi kalau kalian sebarnya itu kalian tidak memperhatikan wilayah-wilayah, maka kalian akan mendapat informasi yang sangat bias. Bukan tidak boleh, tapi kalian harus menentukan target market yang sangat spesifik dulu. Kalau bisa kalian gali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu contohnya bukan pertanyaan yes or no, tapi pernyataan yang tolong diceritakan. Sehingga dia bisa ngomong ngalor gitu yang kamu bisa menangkap intinya itu apa. Kalau yang sekarang ini kamu ngirimnya bagaimana? Prosedurnya ngirim Google Form ini. Coba saya bikin tahu, Yosi. Dikirimnya pakai broadcast, Pak, tapi kita juga pilihin sih, kayak mahasiswa sama pelajar kayak gitu. Tapi broadcast VWA. Ya, broadcast ini tadi yang jadi masalah. Soalnya apa? Kalau aplikasinya nanti sudah jadi, kamu mau ngetes, kamu nanti akan kerepotan juga. Bisa jadi 15 orang ini tidak mewakili target marketmu. Kalau saya sarankan, kamu langsung yang offline-nya di mana nih? Oh itu loh, anak kampus, anak apa persatuan pendaki gunung tuh apa itu UK dan gunung. Ada berapa jumlahnya? Wah, ada 100 Pak. Lah itu kamu lakukan wawancara dengan mereka. Sehingga target marketmu jelas, solusimu nanti jelas, solusimu nanti kamu bisa tanyakan lagi ke mereka langsung, mendapat respon langsung, kamu bisa perbaiki langsung, dan kamu tanya, kalau ini nanti saya buat produk, kamu kira-kira mau beli solusiku apa enggak? Karena kalau ternyata mereka, oh enggak mau, aku lebih baik tersesat juga enggak apa-apa. Nah, kalau kayak gitu berarti kamu tidak perlu meneruskan produk ini sampai jadi barang. Karena tidak ada yang mau beli. Kecuali kalau saya mau beli, tapi jangan terlalu mahal. Saya mampunya hanya misalkan sekali saya berangkat tour guide aplikasi tadi itu, saya hanya membayar 100.000. Oh iya bisa. Terus kemudian ada lagi kayak gini, Pak, saya kalau tour guide pakai aplikasi, saya nggak bisa. Kenapa? Orang di gunung nggak ada sinyal. Ya, kan kamu bisa langsung wawancara dengan usermu. Bisa ditangkap, Yosi, maksudnya? Iya, Pak, bisa, Pak. Ya, jadi posisi lemahnya grup Muni tadi itu ada di awal, di cara mencari target marketnya. Kamu masih mengandalkan apa? Google Form. Kalau kelompok yang lain, kalau di kelas lain saya ngajar, itu mereka membuat target market jelas, yaitu anak Universitas Muhammadiyah Gresik yang pertama kali kuliah, mereka punya permasalahan dalam belajar. Nah, ketika cari informasinya, ketika interview tidak bisa langsung, mereka melakukan Zoom, mereka melakukan video conference, difoto sama dia, kemudian ditampilkan. Jadi mereka menggali lebih banyak lagi masukan-masukannya. Oh, ternyata kayak gini. Ya, itu satu. Yang kedua, kalian datang ke customer, itu tanya pain mereka apa, atau apa yang kamu keluhkan, apa masalahmu. Jangan datang dengan membawa solusi. Saya mau membuat aplikasi nih, aplikasi apa yang paling cocok. Nah, jangan kayak gitu. Atau kamu datang ke mereka dengan, ini saya mau membuat aplikasi untuk tour guide. Kamu perlu apa? Jangan di-drive. Tapi kamu tentukan target marketmu, kemudian kamu tanya permasalahan apa, dari permasalahan mereka, kamu carikan solusinya. Solusi ketemu, kamu buatkan prototipe-nya. Prototipe jadi, kamu tanya ke customer, yang target marketnya sudah jelas tadi itu, ini loh solusiku. Kamu setuju dengan solusiku? Oh, setuju. Oh, nggak setuju, ini kurang gini. Oke, saya perbaiki. Setelah perbaiki, kamu setuju? Oh, setuju.
Kalau ini mensolusi permasalahanmu, iya mensolusi. Apakah kamu mau beli? Oh mau. Nah, kalau mau ini kamu bisa teruskan menjadi sebuah produk baru. Bisa dipahami? Iya Pak, bisa Pak. Bisa ya? Pak, bisa Pak. Baik. Ya, Mau ditanyakan dari kelompok 1. Kelompok 1 Cukup ada yang Pak. mau bertanya ke saya? Cukup. Cukup ya? Sudah, Pak. Cukup Pak. Baik. Nanti kelompok 1 silakan dievaluasi lagi 2 solusi ya, barang dan jasanya dievaluasi lagi. Apakah kalau ini nanti barang jadi bisa dibeli nggak sama user mulai itu? Waduh, saya nggak sampai ke sana Pak. Oh, berarti proses empatimu nanti benarkan dulu. Seperti yang saya sampaikan, target marketnya jelas dulu. Begitu barang jadi, kamu bawa itu ke target market. Ya, target market orang di kampus UMG, orang di mall Grace Mall misalkan, orang perusahaan yang ada di belakang rumah saya yang jumlahnya ada 1.000, jadi target market jelas. Atau tetangga saya ada punya arisan RT, jumlahnya ada 100 orang, itu target market saya. Mulai wawancara, tanya ke dia, solusi tanyakan ke dia, prototipe diteskan ke dia, kemudian ketika sudah jadi barangnya, jualnya nanti ke dia. Ya, jangan nanti barang sudah jadi kamu bingung ini dijual kemana ini, karena range-nya customer-mu terlalu luas. Oke, saya kasih waktu masih ada seminggu ke depan untuk memperbaiki. Sebelum hari Kamis dikumpulkan ke saya, hari Kamis saya akan memberi pelajaran tentang bisnis model. Baik, kalau sudah jelas kita kasih applause kelompok 1. Kita kasih kesempatan kelompok 2 untuk presentasi. Siapa kelompok 2? Iya Pak, bentar. Oke, saya share ke kamu ya. Co-hostnya. Silakan, Rizky. Kelompok 3 juga siap presentasi. Kelompok 3 apakah juga sudah siap presentasi? Bisa didengar suara saya? Maaf Pak, sudah saya share screen kan? Sudah masuk. Sudah. Oh iya Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Anggota kami Muhammad Hilman Bahtiar Ali, yang kedua Rizky Amalian Alfrida, yang ketiga Indah Hoirunisa, yang keempat Riki Ageng Ferdiansa, yang kelima Muhammad Al-Habsyi Aryana. Saya akan menjelaskan tentang interview. Kami memutuskan untuk menginterview salah satu tetangga kami. Hasilnya, kalian akan membuat jasa les privat. Itu ide yang bagus, karena di desa terpencil seperti Desa Muno, sudah jarang ada orang yang membuka jasa les privat, terutama bagi anak TK dan SD. Buat jenis apa yang kamu pilih? Kami memilih jasa les privat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Indah Hoirunisa. Dikdiper, mengapa kamu memilih jasa les privat? Karena jasa les privat sekarang jarang ditemukan, apalagi dengan adanya aplikasi Ruang Guru, sehingga orang tua lebih memilih Ruang Guru daripada les privat untuk mempelajari pelajarannya tersebut. Sedangkan anak itu butuh pemahaman yang cukup detail untuk memahami pelajaran tersebut, maka dari itu kami membuka les privat. Mengapa tidak memilih jasa antar jemput sekolah? Karena di zaman sekarang sudah ada Gojek, sehingga bisa memudahkan orang tua dalam menjemput anaknya di sekolah. Goals and Wish. Goal, kami bertujuan untuk membantu dan mendampingi kegiatan belajar mereka. Wish, kami berharap jasa les privat ini akan berjalan sampai anak itu bisa mencapai tujuan. Insight, kami berharap kelompok kami dapat membantu kegiatan belajar anak-anak. Meskipun dengan kemampuan seadanya, insya Allah kami akan bekerja keras untuk mendampingi anaknya belajar dengan sungguh-sungguh.
problem, kami tidak mempunyai titel, tapi kami mempunyai kemampuan yang cukup untuk membantu dalam kegiatan belajar anak. Tidak mempunyai pengalaman dalam mengajar, tidak mempunyai media seperti LKS dan kitab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riki. Solution. 1. Harus bekerja keras. 2. Bersungguh-sungguh. 3. Mencari relasi. Creation. Yang pertama, kegiatan belajar diiringi dengan game agar anak-anak tidak stres atau tidak mudah jenuh. Yang kedua, meminta bantuan yang lebih berpengalaman untuk memberikan media pembelajaran. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, meminta bantuan yang lebih berpengalaman untuk memberi arahan bagaimana cara mengajar baik dan benar. Implementasi segera dilaksanakan dengan pengalaman yang minim dan hasil sang anak yang memuaskan. Ideasi kita sudah mengumpulkan beberapa ide. Yang pertama ada just tip, dan kedua antar jemput, 3 les privat, dan 4 laundry. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya, ini target marketnya siapa ini? Ini Pak, anak TK sampai anak SD, sekitar umur 5 tahun sampai berapa ya? Sampai kelas 4 SD. TK masuk ke sebagai private sih, saya itu. Sudah ada privat untuk anak TK. Sudah ada sih Pak, menurut saya. Ada. Iya, maksudnya privatnya kan sekarang kan udah ada pelajaran. Nah, sedangkan ibunya itu terkadang tidak bisa mengajar kan. Nah, itu butuh les privat juga gitu Pak. Oh, oke. Oke. Terus kemudian targetnya umur segitu. Terus di mana ini nanti target marketnya di mana? Kalau ngomong tempatnya ya. Tadi kan saya minta detail, harus detail. Semakin detail target marketnya semakin bagus. Di daerah mana? Di daerah Gumeno, Pak. Gumeno, daerah Gumeno. Oke. Kamu wawancara terhadap berapa orang? Kamu wawancara? Masih 1 orang. 1 orang. Ada urusan mendadak juga, Pak. Jadi 1 orang dulu aja. Oke. Kalau untuk latihan nggak apa-apa. Tapi nanti kalau untuk membuat solusi yang benar, kamu harus lebih dari 1 orang, ya. Ya. Misal target marketmu untuk anak SD sampai umur kelas 4, maka paling tidak ada banyak yang kamu interview supaya kamu punya ide, insight mereka itu apa. Ya. Masalahnya apa? Oh, masalahnya ternyata kalau pakai ruang guru, mereka kesulitan dengan pulsa. Nah, itu insight yang kamu tulis. Oh, sebenarnya kalau ruang guru itu sudah bagus, sudah detail, sudah semuanya. Cuman kalau di desa, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena ini berdasarkan wawancara ya. Ternyata sinyalnya nggak bagus. Ternyata mereka harus tetap ada komunikasi pakai orang, kayak gitu. Jadi harus dimunculkan alasan yang sangat masuk akal, sehingga ada urgensi dibuatkan solusi atas permasalahan mereka. Jadi kamu harus menunjukkan bahwa benar-benar mereka itu punya masalah. Kalau ternyata tidak punya masalah, ya nggak usah dibuatkan solusi. Artinya mereka nggak perlu barangmu nanti yang kamu buat. Kalau nanti kamu paksakan solusimu tadi yang berupa barang atau jasa hanya akan menjadi stok di gudang saja, tidak bisa terjual, dan itu akan jadi masalah. Apalagi nanti kalau ke depan kamu sudah terlanjur investasi, terlanjur melibatkan banyak SDM,
terlanjur hutang bank untuk membiayai, akan sangat menjadi masalah ke depan. Jadi di proses empati, kamu harus lakukan itu dengan benar. Target marketmu itu harus jelas, harus spesifik. Misalkan tadi di wilayah desamu Gunemo, terdapat banyak orang kebutuhan seperti ini. Kamu hitung berapa? Oh, ternyata ada 500 Pak anak SD sampai umur 4 tahun. Ini potensi pasar yang bagus. Nah, itu masuk akal. Setelah itu kamu lakukan wawancara, oh iya ada kebutuhan, benar tuh ada kebutuhan les. Oke, lesnya nanti seperti apa? Nah, motivasi tadi jangan masukkan di solusi. Solusimu kamu harus godok sendiri, oh solusinya ternyata kita harus buka tempat les-lesan Pak, misalkan gitu. Oh kita harus punya aplikasi les-lesan, misalkan gitu. Itu adalah ideasi. 1, buka tempat les-lesan. 2, bikin aplikasi les-lesan. 3, bikin apa? Kamu cari yang lain sehingga nanti didiskusikan, dipilih mana solusi yang paling bagus. Solusi yang paling bagus tadi misalkan les-lesan dengan punya bahan buku mengajar sendiri. Nah kalau ini kan kamu bisa gampang lah, kalau itu kamu bisa mendekati les-lesan yang sudah jadi dan kamu bisa menjadi franchise-nya atau apa di situ. Atau kamu membuat sendiri berdasarkan, artinya gini, kalau kamu belum punya produknya, kamu bisa nanti itu modelnya dropship. Dropship itu kamu menjualkan produk orang lain. Produk orang lain kamu bawa, kamu jual ke customermu. Kalau nanti ternyata pembelinya banyak, baru kamu membuat merekmu sendiri. Seperti itu ya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa dengar suara saya? Sekarang bisa Pak, putus-putus. Oh tadi putus-putus. Penjelasan saya tadi apa enggak jelas? Yang akhir-akhir Putus, Pak. Sampai mana tadi saya ceritakan? Sampai mana? Sampai dropship, Pak. Nah, dropship. Misalkan kalian tidak punya barang sendiri, untuk investasinya cukup berat ya, cukup bermasalah. Daripada kamu menanggung risiko, kamu cari barang orang lain dulu sebagai solusi, kemudian kamu jual. Kalau nanti harus menjual ya, tahapan menjual ya. Kalau kamu harus menjual ke customermu, ketika customermu itu bisa menerima solusimu, meskipun pakai produk orang lain, tapi laris, ya kamu baru setelah itu memikirkan bagaimana kamu membuat produkmu sendiri. Ya, supaya mengurangi risiko dalam berinvestasi membuka bisnis baru. Kalau di kelompok ini tadi itu kelemahannya saya lihat satu, bagusnya mereka sudah punya target market yang jelas, yaitu orang di desanya yang ada kebutuhan untuk les privat, itu bagus. Kelemahannya adalah wawancaranya masih kurang banyak, karena yang ditanya cuma hanya 1, dan belum dijelaskan ada berapa orang pasarnya yang ada di situ. Yang kedua, solusinya tadi itu kurang banyak. Solusinya harusnya ada bermacam-macam. Tadi saya sudah jelaskan, ada les privat, bikin aplikasi, atau yang lain, kamu lihat. Kemudian, saya masih belum melihat proses kamu membuat prototype. Prototype, kemudian prototype itu kamu teskan ke usermu. Saya masih belum lihat. Itu mau menerima atau tidak dengan solusimu. Ya. Jadi itu sih yang saya komen. Bisa diterima masukan saya? bisa, Pak. Oke. Seperti kelompok 1 tadi itu, silakan diperbaiki. Solusi barang dan jasamu minggu depan dikumpulkan. Ya, minggu depan dikumpulkan PPT-nya. Baik, kita kasih vlog kelompok 2.
Silakan kelompok 3 presentasi. Kelompok 3 ada nggak kelompok 3? Suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Kelompok 3 siapa kelompok? Kalau kelompok 3 nggak ada, kelompok 4? Mohon Kelompok maaf, Pak, kami belum siap buat presentasi. belum siap. Iya, Kalau cerita saja bisa. Apa yang sudah kamu lakukan? iya bisa, Pak. Oke, silakan ceritakan supaya saya bisa memberikan evaluasinya. Silakan. Jadi kelompok saya itu ingin membuka jasa titip gitu, Pak. Ya, Jadi terus? nanti beroperasi masih awal-awal mungkin lewat promosi kayak jasa kita bakalan just tip apa yang mereka nggak bisa beli gitu. Jadi misal mereka males ke sini, nanti kita bakalan belikan, terus akhirnya mereka bisa ambil di kita gitu. Oke. Itu idemu atau kamu dapat dari hasil wawancara? Itu masih idenya kita, Pak. Masih kelompokku ide. Oke, sekali lagi saya sampaikan, ini kita belajar inovasi membuat produk dan jasa baru menggunakan metode design thinking. Metode design thinking langkah pertama adalah melakukan empati. Empati itu kita mencari tahu apa sih permasalahan dari user kita atau permasalahan dari target market kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau ide ini muncul dari kita sendiri itu masih belum valid. Harus muncul dari permasalahan yang dihadapi target market kita, kemudian kita membuat solusinya. Paham ya? Iya, Pak. Ya. Jadi harus diawali dengan mana targetmu? Target marketmu siapa? Setelah itu tanya apa masalahnya. Untuk target market. Gimana? Target market udah dibicarakan, Pak, untuk teman-teman kita mahasiswa. Untuk teman-teman kita, terus nanti bisa buat daerah-daerah Gresik sini, orang Gresik di sini, Pak. Orang Gresik itu masih luas. Kamu harus buat dulu target market yang paling spesifik. Misalkan orang Gresik mana? Kayak tadi itu desa Genemo atau mana itu sudah spesifik. Jadi yang kamu tanya, kamu wawancari adalah orang desa situ tadi itu. Nanti ketika kamu sudah bisa memberikan solusi yang bagus untuk desa itu, kamu mau mengembangkan untuk seluruh wilayah Gresik, itu boleh. Tapi kalau di awal sekarang kamu sudah ngomong untuk orang Gresik, kamu kerepotan nanti untuk melakukan interview, ngetes solusimu kepada mereka, kamu kerepotan. Ya. Iya, Pak. Ya. Oke, kalau kamu harus memilih, Iren, kalau kamu harus memilih target market yang spesifik, itu siapa? Mahasiswa, Pak. Teman-teman kita. Mahasiswa siapa? Mahasiswa UMG mungkin. Yang di sekitar kita dulu. Ya, kamu harus spesifik juga. UMG itu jurusan apa, prodi apa. Jadi kamu target marketnya jelas, ya. Paham maksudnya? Baik, Pak. Ya. Ya. Setelah kamu wawancara dengan mereka, kamu tahu kebutuhan, baru kamu mendefinisikan solusimu. Jangan langsung di awal kamu just tip, jangan. Mereka perlunya apa dulu? Jangan-jangan mereka adalah rambutnya gondrong semua. Ternyata mereka keluhannya, aku nggak bisa potong, Rek. Di tempat lain mahal. Mungkin solusimu adalah membuat jasa potong, bukan just tip. Ya. Ya, baik, Pak. Oke. Kamu selesaikan tugasnya, minggu depan dikumpulkan. Baik, sekarang
Kelompok 4. Kelompok 4 ada? Kelompok 4 ada, kelompok 4? Kok nggak ada suara ya? Suara saya bisa didengar? Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Siapa yang sudah siap presentasi? Silakan. Halo? Oke, sekarang kelompok berapa yang mau presentasi selanjutnya? Silakan. Silakan Queenie. Queenie kelompok berapa? Putus-putus ya. Kelompok 7 ya? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7. Iya, Oh, iya, kelompok- kelompok 7, Pak. Silakan, silakan. Siapa? Yang mau share PPT siapa? Yang mau share PPT siapa? Nabil atau Queenie? Nggak bisa, Pak, saya, Pak. Nge-share-nya gimana, Pak? Caranya gimana, Pak? Tak kasih co-host kamu. Silakan share. Silakan share. Bentar, Pak. Nah, share. Masuk ke... Ini masuk ke mana, Pak? Dokumen ya, Pak, ya? Iya, dokumen. Iya, di mana filenya? Gini. Kasih paham, Bil. Kasih paham. Kasih paham, Bon. Kita iki aku. Kasih paham Mas Abil. Gimana? Bentar, Pak, ya. Bentar, Pak. Kamu share ke itu aja, ke WA Group. Nanti saya yang share kalau nggak bisa. Oh, gini, Pak. Gini. Gini, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak Beni. Tak share di grup, Pak Beni.
Sudah kelihatan? Sudah, Pak, sudah. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Said Nabil. Yang kedua, Muhammad Ilham Arasib Subakir. Yang ketiga, Muhammad Ilham Aksan. Yang keempat, Winnie Nur Fauzia. Yang kelima, Yunita Nurjana. Monggo selanjutnya. Untuk ini anak TK sampai SD. Sistem operasionalnya kami siap dibayar dengan ikhlas dengan catatan tertentu yang mungkin tidak mempunyai finansial yang memadai untuk membayar les. Terus kita datang ke rumah customer atau ke rumah anak yang kita privati, menerima bimbingan belajar privat maupun kelompok, mengajarkan pendidikan umum, mengaji, dan menjaga lingkungan. Dari hasil riset pasar, beberapa faktor yang memicu ide kelompok kami untuk membuka bimbingan belajar, yakni adanya pandemi sekarang ini, keterbatasan masyarakat kelas menengah ke bawah akan teknologi, banyaknya ibu yang sedang sibuk bekerja, ibu yang kurang pendidikannya, ibu yang punya bayi, dan mungkin ibu yang kurang sabar. Alasan pemilihan jasa yang pertama menjadi solusi untuk mereka yang kesulitan dalam mendampingi anak belajar daring. Yang kedua, sebagai penyaluran ilmu kita agar bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, bisa menjadi bentuk usaha yang menghasilkan uang dan amal jariah. Yang keempat, bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Yang kelima, sebagai bentuk kepedulian kami untuk mencerdaskan generasi bangsa. Yang keenam, tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak. Harapan untuk ke depan, dengan mulai buka bimbingan belajar ini, kami berharap bisa membantu menggantikan peran orang tua yang kerepotan untuk mendampingi belajar anaknya, dan sebagai media yang membantu proses pemahaman seorang anak tentang materi yang belum bisa dipahami di sekolah. Kami berharap untuk kedepannya bimbingan belajar ini berkembang luas dan dikenal banyak masyarakat dan selalu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal untuk setiap perkembangannya. Lanjut, Mas Ilham. Solusi, kita menjadi guru privat yang kita menjadi guru privat agar belajar tenang, nyaman, dan memudahkan untuk mereka yang memahami materi. Solusi untuk mereka yang sibuk bekerja ataupun mengurus baby sehingga tidak pusing lagi, dipusingin urusan sekolah anak, memudahkan orang tua yang kurang pengetahuan tentang ilmu dan teknologi. Prototipe promosi secara online dan offline. Secara operasional, hubungi nomor yang telah di pamflet, diskusi kontak, atur jadwal, baru kita langsung mulai belajar, Pak. Terima kasih. Oke. Saya tidak tahu ini menggunakan proses design thinking atau tidak ini. Saya tidak paham. Karena tidak ditunjukkan proses-prosesnya, kayak proses empati itu nggak ditunjukkan.
Jadi ada wawancara, itu saya tidak melihat di sini. Saya tidak tahu ini pakai design thinking atau tidak ini prosesnya. Siapa yang bisa jawab ini? Nabel. Kalau untuk wawancara belum itu Pak, belum bisa soalnya kemarin itu bingung mau wawancara ke siapa gitu. Oke. Jadi gini Pak. Cuma nentuin targetnya aja. Kalau untuk soal wawancara, kita memang belum wawancara Pak. Cuman dari pengalaman, dari lihat lingkungan sekitar, di daerahku kan banyak anak sekolah dasar SD gitu Pak. SMP, TK juga yang orang tuanya itu yang kurang peduli gitu Pak. Maksudnya pendidikannya yang orang tuanya kurang mumpuni kan masih banyak Pak. Jadi kita menyediakan wadah seperti itu. Karena melihat kondisi lingkungan seperti itu Pak. Untuk ikut bimbingan belajar juga butuh banyak uang kan, kadang nggak semua bisa membayar Pak. Jadi kita kepikiran seperti itu. Oke. Jadi proses empati itu memang tidak melulu wawancara, tapi ada yang namanya observasi. Tetapi tetap diperlukan adanya komunikasi kalian dengan customer. Supaya apa? Satu, untuk menanyakan apakah benar ini kebutuhan. Jangan-jangan mereka enggak kok ketokan itu, padahal aku nggak butuh. Ya, kalau dia ngomong kayak gitu gimana? Repot kamu. Jadi tetap harus ada proses wawancara. Jadi satu, menanyakan ada keluhan nggak masalah sekolah daring ini, gitu. Kalau yang kamu sampaikan di riset pasal ini adalah kata-kata dia semua, itu bagus sekali. Ini memang kondisinya kayak gitu. Tapi saya khawatir kamu nanti terjebak dengan hanya pemikiranmu saja. Sehingga ketika kamu nanti membuat solusi itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Akhirnya kamu bermasalah dengan solusimu itu. Bermasalah apa ya? Aku terlanjur nyewa SDM, nyewa tempat untuk les, dan lain sebagainya. Jadi tetap kamu harus melakukan survei mendekati target pasarmu. Target pasarmu tadi itu juga harus jelas siapa. Umur sekian sampai sekian. Iya, tapi di mana dia? Ada di desa saya. Ya, desa saya itu yang targetmu itu jelas. Ya. Oke. Tadi yang belum kamu wawancara belum ada, ya. Terus kemudian alasan pemilihan jasa. Ya. Apa? Kamu pertama target marketmu tadi sudah jelas, kemudian permasalahannya jelas, kemudian solusimu. Solusi kamu harus punya banyak ideasi. Kalau di sini kamu menampilkan hanya satu, yaitu les privat saja. Coba cari yang lain, apa solusinya? Kan ada model ruang guru, ada model yang lain, coba yang lebih inovatif yang lain. Kemarin saya cerita paling tidak ada 5 atau 7 atau 10 solusi. Ide gila pun nggak apa-apa, sampaikan di situ. Setelah itu nanti kamu pilih mana yang paling sesuai. Jadi harusnya kamu munculkan proses ideasi. Saya nggak tahu di sini ada proses ideasi apa tidak ini. Loh, kan nggak ada ideasi. Kamu nggak memunculkan itu. Harusnya kamu munculkan ada berapa? Ada 5 ide, Pak. Kemudian yang saya pilih adalah ini, bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar itu. Terus kemudian prototipe-nya mana? Nggak ada prototipe-nya. Kamu buat prototipe-nya apa ya terserah. Nanti ada gambar tempat les-lesan atau gambar kalian mengunjungi setiap rumah di rumahnya atau bagaimana. Kamu harus kalian gambar. Kalau perlu ada modul, kalian buat modul, buat modul buku. Kemudian nanti kamu prototipe ini kamu teskan ke usermu yang kamu sudah definisikan di awal tadi itu. Kamu datain, kamu tanya, kalau saya membuat aplikasi atau membuat les private, kira-kira
ini menjadi solusi permasalahanmu atau tidak? Nah, nanti mereka jawab, oh iya mensolusi. Oh tidak, karena saya nggak butuh lah. Nah, gitu repot kamu. Oh ya, solusi. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mau nanti membayar dengan solusi ini? Oh saya nggak mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa dijadiin bisnis. Yang kita ngomong sekarang adalah kita mau membuat sebuah bisnis. Perkara nanti kalau sudah revenue-nya banyak, keuntungan banyak, sebagian mau kamu nggak bayar, itu silahkan. Tapi jangan di depan kamu bilang, ini nggak usah bayar. Kalau nggak usah bayar, gimana kamu berbisnis? Nggak muter nanti semuanya. Dari hasil keuntungan, nanti kamu untuk sebagian sosial itu boleh. Ya, saya belum melihat ada proses ideasi, kemudian saya masih belum melihat juga prototipe, belum ada prototipe-nya. Kemudian saya juga masih belum melihat prototipe itu diteskan ke customer, sehingga customer memberikan respon positif negatif, sehingga kamu bisa memperbaiki prototipemu atau bisa memperbaiki solusimu. Terus kemudian yang sering saya lihat masih salah di teman-teman ini adalah mendefinisikan insight. Insight atau wawasan terdalam. Jadi wawasan terdalam itu bukan harapan untuk ke depan, ini bukan. Saya di kelompok sebelumnya tadi saya juga mendapatkan itu, saya lupa untuk mengkomen. Insight adalah harapan yang tersembunyi dari pelanggan itu apa. Kalau yang Ford kemarin kan saya contohkan bahwa pelanggan itu ingin mempunyai kuda yang cepat. Itu insight-nya. Sama Ford diterjemahkan dengan membuat mobil baru yang cepat. Ya, kan gitu. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Nah, oke ya. Jadi nanti silakan kelompok 7 ini diperbaiki lagi ya. Jadi proses-proses design thinking-nya lebih ditunjukkan lagi. Ada empati, ada mendefinisikan permasalahan, ada ideasi dengan berbagai macam solusi, kemudian ada membuat prototipe, kemudian ada mengetes tes prototipe. Jadi kamu fokus pada 5 titik itu aja sudah oke. Jangan terlalu banyak presentasi yang lain-lain. Nanti kamu jadi tambah bingung. Kita sekarang belajar proses design thinking yang 5 fase itu. Gitu ya. Kita kasih approach kelompok 7. Saya tunggu minggu depan untuk diperbaiki. Kelompok yang lain silakan. Kelompok berapa yang mau presentasi? Silakan. Saya belum dengar Hapsi, Alvan, Yunita. Siapa yang mau presentasi selanjutnya? Masih ada? Halo, bisa dengar suara saya? Ayo silakan, masih ada atau sudah selesai? Pak, kelompok saya, Pak. Silakan, Rama. Mau share ya, saya kasih host. Hostnya ke Imam aja, Pak. Soalnya PPT-nya di Imam. Imam, mana Imam? Imam, kamu mana, Imam? Imam K ini. Oke. Silakan, Imam. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ini kelompok berapa ini, Imam ini? Kelompok 6, Pak. Oke, nomor 6.
Kelompok 7 tadi, siapa Nabil tadi ya? Sebentar Pak, ini lagi ngunduh PPT-nya Pak. Oke. Tadi kelompok 7 tadi siapa? Nabil atau siapa tadi? Saya lupa. Ya kelihatan Pak. Udah kelihatan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya di minggu kemarin kelompok kami sudah mempresentasikan jasa. Kalau padahal kelompok lain mempresentasikan produk barang. Nah, untuk minggu ini kelompok kami yang giliran kelompok kami yang akan mempresentasikan produk barang. Oke, Dan silakan. produk yang kami rencanakan ini pisang coklat. Nama-nama kelompok yakni Ahmad Ferdiansyah Ramadan, Adela Eka Pratiwi, Imam Khomeini, dan Alif Kimastiar. Latar belakang yakni masyarakat saat ini sudah mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Zaman dahulu orang dalam membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Tapi mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung dalam makanan yang akan mereka beli. Pisang coklat ini merupakan makanan ringan yang paling tepat, di mana dari segi rasa dan dari segi gizi sangat memenuhi kebutuhan diri manusia. Begitu juga dari segi harga yang sangat terjangkau. Oke, next. Untuk prosesnya itu seperti ini. Maaf kalau gambarnya jelek. Oke, next. Ini apa ini? Maksudnya gimana nih? Ini apa ini? Enggak, ini kayak kembali. Ini ya apa ya? Ya prosesnya dalam pembuatannya masih belum bisa bikin sketsanya, masih jelek Pak. Sketsanya sudah bagus, Pak. Saya enggak mudeng apa gitu loh. Oh, ada Ya pisang. itu ada urutannya Pak. Ada pisang, ada coklat, ada keju, kemudian dimasak. Jadi ini gitu maksudnya. Oke. Terus? Ya. Terus? Oke, next. Tujuannya yakni memberikan nuansa yang berbeda kepada pecinta makanan bahwa di Indonesia ini memiliki beraneka ragam makanan yang lebih baik dari makanan bangsa asing. Sehingga mereka akan menghargai makanan hasil kreativitas budaya Nusantara dan meninggalkan makanan cepat saji. Dan ini juga untuk melestarikan makanan khas Nusantara sebagai ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia
dan mencegah dampak negatifnya makanan cepat saji. Oke, next. Alasannya yakni karena ini adalah peluang besar tidak dan mudah membuat pelanggan merasa nyaman, tidak banyak penyaingnya. Saudara Imam, monggo. Saudara Imam, monggo ikut berkomentar. Daya pasok pisang coklat merupakan makanan yang ringan yang digemari oleh masyarakat, terutama bagi kaum remaja, karena memiliki rasa dan gizi serta harga yang terjangkau. Program pemasaran. Pisang coklat ini nantinya akan dipasarkan tidak hanya di lokasi usaha saja, tapi juga melalui media sosial. Pelanggan juga tidak perlu langsung datang ke lokasi karena bisa diantar ke pelanggan berada. Yuk, next. Sudah? Apa belum ini? Sudah, Pak. Nggak bisa dipindah, Pak. Slide-nya nggak bisa dipindah, Pak. Ya, di close aja dulu nanti. Pindah lagi. Keluar dulu. Nah, aspek teknis dan teknologi. Tempat penjualan pisang coklat kami ini cukup strategis karena sering dilewati oleh anak dari hingga dewasa. Bahan mudah didapatkan. Kesimpulan, keterlaksanaan usaha pisang coklat dipenuhi oleh analisa peluang usaha. Karena dengan menganalisa peluang usaha, pelaku usaha dapat melaksanakan usahanya dengan baik. Kegiatan usaha piscok dapat berhasil bila selalu menjaga hasil produksi agar setiap higienis dan terjamin kelezatannya. Karena dengan hal tersebut kita dapat dipercaya konsumen dan memberikan keuntungan yang besar bagi kita sebagai pelaku usaha. Pak, ya, dari presentasi saya. Baik, terima kasih presentasinya ya. Langsung saya komentari ya. Baik, Pak. Kalau menurut Imam dan Rama, ini proses design thinking apa bukan? Kalau menurut saya sih sebagian desain thinking, Pak. Desain thinking itu prosesnya ada berapa? Saya tanya. Mungkin dari prototipe-nya, Pak. Saya mulai apa? Apa? Satu. Desain thinking satu apa? Prototipe. Empati. Satu itu empati. Ya. Ya, empati. Coba mana empatinya? Saya ditunjukkan. Proses empatinya di sebelah mana? Nggak ada, Pak. Nah, kamu yang proses satu ini vital. Kamu harus empati itu apa? Menanyakan kepada target marketmu itu apa permasalahan dia kan gitu. Kamu di sini saya tidak melihat. Sebelum ke empati, target marketmu siapa? Coba saya tanya target marketmu. Kalangan remaja, Pak, dan anak-anak. Ya, masih terlalu luas, remaja dan anak-anak. Ya, hingga dewasa. Iya, Pak Indonesia lah Pak, 350 juta kan kamu ngomong gitu akhirnya ya. Iya. Itu malah nggak jelas. Kamu harus semakin spesifik siapa targetmu. Tadi berkali-kali saya ceritakan ke teman-teman,
Umur 19 tahun, mahasiswa. Iya, mahasiswa mana? Kampus UMG. Jurusan apa? Harus jelas target marketnya. Kalau memang, misalkan di rumah saya, Pak, di desa mana tadi itu, Legowo atau apa tadi itu, nah itu bagus, itu target market. Kenapa kok harus sangat spesifik? Karena sekarang persaingan sangat banyak, dan produk juga sudah sangat banyak. Kalau kamu tidak membuat produk yang spesifik untuk target market yang spesifik, maka produkmu hanya akan menjadi stok saja nanti. Karena kenapa? Tidak bisa terjual. Kenapa? Kamu tidak bisa menangkap kebutuhan target market yang spesifik tadi itu. Kamu tidak bisa membuat solusi yang diinginkan oleh marketmu tadi itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Jadi di sini saya belum melihat bahwa kamu melakukan survei ke target marketmu. Kamu kan di awal langsung, saya ingin membuat pisang coklat, kan langsung gitu. Kamu di drive, kamu langsung membuat kesimpulan bahwa kamu ingin membuat sesuatu. Nah itu jangan. Harus didasarkan pada keinginan dari user. Target marketmu. Target marketmu kamu tanya, kamu ada masalah apa sih? Misalkan dia ngomong, yang kamu tulis tujuan, alasan itu tadi kalau yang diomongkan sama user, sama target market itu bagus. Berarti kamu bisa menangkap kebutuhan mereka. Tapi kalau itu kamu definisikan sendiri, wah itu masih tidak sesuai dengan design thinking. Kenapa? Karena ini nanti kamu akan menjual barang sesuai keinginanmu, ujung-ujungnya kamu bingung, ini saya jual di mana ini. Tapi kalau misalkan kamu sudah wawancara sama misalkan ada 3 SD di sekitar daerahmu, kesimpulannya mereka ingin ada makanan cemilan yang tidak mengenyangkan, tapi harganya terjangkau. Kemudian kamu muncul dengan solusi pisang coklat. Karena pisang coklat di daerah banyak pisang, buatnya mudah, bla 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 bla. Kemudian kamu tes ke pasarmu tadi itu, ke 3 SD tadi itu. Kalau kita bikin kayak gini harga sekian, mau nggak kamu beli? Oh mau. Nah itu baru dinamakan proses design thinking. Sampai di sini bisa dipahami? Ya Pak, bisa Pak. Ya, 1, kamu empati, belum melakukan, nanti coba lakukan. Yang kedua, kamu belum mendefinisikan apa sih sebenarnya kebutuhan mereka. Nah, define. Yang ketiga, ideasi. Kamu harus memunculkan banyak ide-ide. Oh, misalkan yang kamu tangkap mereka ingin makanan ringan. Makan ringan banyak, mulai lemper, mulai pisang coklat, mulai apa-apa kan banyak ideasinya. Setelah ideasi, kemudian kamu buat prototype. Prototype dengan bikin pisang coklat yang kamu inginkan tadi itu, terus kamu tes ke pasar. Kamu sebar ke mereka, ke audiens yang kamu tanya di awal tadi itu. Ketika mereka, iya Pak ini paling cocok. Nah itu kamu lakukan tes ya. Oh ya ini paling cocok. Nah, oh ini nggak cocok, ini kurang gini. Kamu perbaiki lagi di prototype-mu. Paham ya? Iya Jadi Pak, kalau paham Pak. kamu sampaikan ini, itu presentasi biasa, presentasi kewirausahaan biasanya itu. Tapi kalau yang metode design thinking tidak seperti itu, ya. Harapan saya kamu bisa memperbaiki. Kalau sedang belajar kayak gini salah enggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah benar-benar kamu mau bikin produk, salah itu berisiko tinggi karena sudah melibatkan biaya, SDM dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kamu rugi nanti. Ya. Lebih baik salah itu di depan, enggak apa-apa. Kamu diajar kayak gini, kamu perbaiki. Supaya apa? Ke depan ketika kamu praktek beneran, kamu sudah bisa. Sudah nggak salah, nggak ada kerugian. Ya. Oke, silakan diperbaiki lagi dengan proses design thinking. Kumpulkan. Masih ada lagi yang mau presentasi? Kita kasih applause kelompok 5 tadi ya. Silakan, masih ada yang mau presentasi? Bisa dengar suara saya, Imam, Nabel, Rama? Bisa Pak. Yosi? Bisa. Masih ada kelompok yang lain yang mau presentasi? Ini kelompok
4 belum. Tinggal kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4, 6. 6 belum ya, 6. Kelompok 6 belum. Ada 2 kelompok yang belum. Iya, Pak. Kelompok 6 belum. Kelompok 6 belum sama kelompok 4. Ada kelompok 6 sama kelompok 4? Baik, karena kelompok 6 dan 4 tidak ada, nanti biar ngerjakan langsung minggu depan. Itu kelompok tadi, kelompok saya itu 6, Pak. Oh, kelompok 6 ya, barusan ya nama. Iya. Oke. Berarti yang belum kelompok 5 dan kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok 4. Baik, kalau tidak ada, kuliah akan segera saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya persilakan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas. Alvan, kalau mau tanya silakan. Riki, Amalia, Indah, Nabel, Rama, Imam, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Hubungannya dengan design thinking. Karena metode ini adalah metode inovasi membuat produk dan jasa baru. Oh, ngono ini. Bisa Pak. Oke. Saya mau bertanya, Pak. Silakan Imam. Tentang prototype SD itu bagaimana, Pak? Tentang apa? Prototype. Prototype, kamu tahu prototype? Prototype itu seperti simulasi produk. Misalkan nih, kamu membuat aplikasi. Aplikasi kalau kamu bikin aplikasinya dulu, kan repot, biaya mahal dan lain sebagainya. Makanya perlu buat prototype. Prototype dengan cara apa? Mungkin kamu oret-oret. Halaman pertama adalah masukkan nama, kemudian diklik, nanti buat halaman kedua, sebutkan identitasmu. Nah, seperti yang dibuat sama kelompok 1 tadi itu loh, lihat ya, ada prototype guide tadi itu loh. Iya, Pak. Imam punya gambaran belum prototype? Belum, Pak. Belum. Misalkan kamu mau membuat mobil, prototipenya adalah membuat dari kayu dulu, tapi harus ada rodanya 4, kemudian ada setirnya, boleh itu digambar atau dibuat prototipe dari kayu. Setelah itu, user atau customer silakan mencoba mobil itu. Nanti kira-kira mobilnya akan seperti ini. Nanti akan ada kelengkapan bisa menyetir, bisa duduk, bisa ada rodanya, dan lain sebagainya. Prototipe itu intinya adalah user atau customermu punya pengalaman mencoba solusimu. Solusimu tadi bisa berupa produk, bisa berupa jasa. Tadi ada yang dikasih digambar, prototipenya dengan digambar. Misalkan apa? Misalkan kamu membuat, apa tadi contohnya? Yang produk pertama tadi itu membuat aplikasi traveling. Prototipenya adalah membuat seperti aplikasi, gambar aplikasi. Terus yang kelompok 2 tadi itu membuat les privat. Prototipenya seperti apa? Bisa kamu gambar. Gambar orang yang ada di dalam sebuah tempat kursusan. Alternatif 1. Alternatif 2, orang yang gambar orang datang ke rumah customer untuk ngelesi privat. Nah, seperti itu mungkin solusinya, prototipenya. Sudah paham, Imam? Paham, Pak. Oke. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya tunggu minggu depan setiap kelompok mengumpulkan 2 dengan metode design thinking, ya. Setelah itu, minggu depan saya akan ajari kalian membuat bisnis model kanvas. Jadi ada kelanjutannya dari barang yang sudah kamu buat tadi itu. Mikir apanya? Ya, mikir suppliernya seperti apa, customer engagement-nya seperti apa, channel distribusinya seperti apa, itu akan kita bahas di minggu depan. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya